Bapa di dalam surga, kami limpah dengan syukur, kami datang di hadapan-Mu, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di seluruh jagat raya, semua semesta yang begitu besar dan dahsyat. Tetapi Engkau juga rela bertahta di ruang hati kami yang paling kecil, Tuhan, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa tahu. Kami pun bahkan terlalu buta untuk bisa mengetahui hati kami. Tetapi Engkau rela bertahta di sana. Kiranya Tuhan, sekali lagi pembacaan dan perenungan firman Tuhan membersihkan semua ruang dalam hati kami, membersihkan semua hal-hal yang berbau busuk, gelap dan kotor di sana. Dan biarlah tahta di mana Raja kami satu-satunya itu bertahta di dalam segala kedaulatan dan kedahsyatannya. Taklukkanlah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, satu lagi kami mohon belas kasihan-Mu untuk hamba Tuhan. Anugerah demi anugerah menopang semua hamba-hamba Tuhan. Dan sekali lagi kiranya Tuhan Engkau ditinggikan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Memakai seorang hamba Tuhan, memurnikan, melayakkan dia. Dan Roh-Mu yang kudus bekerja lebih besar daripada keterbatasan seorang manusia untuk berbicara di dalam hati semua yang hadir, yang duduk di depan, di tengah, di belakang Tuhan. Mereka berhadapan dengan tahta dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau berbelas kasihan dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bagian firman Tuhan ketika kita merenungkan hati seorang raja. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 23. Bagian ayat yang pastinya cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita baca ini bergantian ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Jadi saya baca ayat 1 ya. Lalu Paul baca ayat yang kedua. Lalu kita semua ayat ketiga, saya balik. Paul baca ayat selanjutnya, kita semua begitu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 23. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nahon, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud
Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumah. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom di kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkut-pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, dia berbaju efod dari kain merah. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Menentangkan Daud untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi diri. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memberi aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu semua. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama para budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari ini. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini tuh kita akan melihat bagaimana peristiwa Daud itu baru saja dinobatkan menjadi raja di atas seluruh Israel. Bapak Ibu kalau tahu ya, pada waktu Daud menjadi raja, itu tidak semua suku mau mengakui Daud itu sebagai raja. Semua suku kebanyakan mereka menolak Daud jadi raja. Hanya suku Yehuda saja yang mau menerima Daud menjadi raja. Tidak mudah ya. Daud tidak pernah ingin menjadi raja. Tuhan yang pilih dia jadi raja. Dia diurapi oleh Samuel. Dan dia membutuhkan waktu 7 tahun terus dikejar seperti penjahat, seperti orang buruan ya oleh Saul ya. Dan di dalam masa itu semua suku-suku 11 suku yang lainnya tidak mau mengangkat Daud sebagai raja. Kenapa? Mereka sangat terpesona dan menghormati Saul sekalipun Tuhan sudah menolak Saul. Selama 7 tahun hanya satu suku, yaitu apa? Yehuda yang mau mengakui Daud sebagai raja. Tapi kemudian suku-suku yang lain itu melihat bahwa Raja Saul betul-betul seperti raja dunia. Daud adalah raja yang berkorban. Setelah Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, ayat yang selalu diulang, yang terus menjadi repetition ya. Tuhan menyertai Daud, Tuhan membuat dia berhasil. Tuhan memberikan kemenangan melawan Filistin. Baru 11 suku yang lainnya setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun raja mereka mati. Oh, tua-tua itu datang kepada Daud dan berkata, Daud, sekarang jadilah raja atas kami semua. That's it. Itu manusia semua begitu.
Tunjukkan dulu kemenangan, tunjukkan dulu kehebatan, tunjukkan dulu bahwa kami nggak punya lagi pilihan raja yang lain, baru mereka mau datang kepada Daud. Tapi itulah, Daud menerima mereka dan setelah 7 tahun dihina oleh suku-suku yang lain, Daud akhirnya menjadi suku totally untuk 12 suku yang lainnya. Dan pada waktu Daud diterima sebagai raja, Daud cuma pikir satu, Tuhan janji tahta Daud itu di Yerusalem. Daud pegang janji itu dan Daud pikirkan kalau saya jadi raja, kota itu yang terbaik, yang terindah harus menjadi pusat kerajaan di mana Allah bertahta. Langsung Daud kalahkan Yerusalem, taklukkan karena saat itu bangsa-bangsa Filistin terutama Yebus yang menguasai Yerusalem. Daud kalahkan, lalu Daud pindahkan kota. Saat itu Daud itu hanya memerintah di Hebron 7 tahun karena ditolak bangsa-bangsa yang lain ya. Suku bangsa yang lain. Lalu setelah Yerusalem ditaklukkan, Yebus diusir, Daud memerintah di sana ya. Lalu disitulah Yerusalem itu dikenal dengan sebutan kota Daud. Kota Daud, di situ Tuhan memberkati dengan luar biasa. Berkali-kali Filistin mau balik serbu mengambil kota Daud, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Menariknya, di situ betul-betul ya secara de facto, de jure, Daud betul-betul menjadi raja. Apa yang Tuhan berikan kepada Samuel tahunan yang lalu betul-betul digenapi. Tapi mari kita belajar dari the heart of the true king, yang nanti menjadi gambaran Kristus. Sekalipun Daud itu banyak kelemahan dan kegagalan, bahkan ketidaksempurnaan hidup dia, bahkan dosa-dosa dalam kehidupan dia, biar bagaimanapun Kristus itu memiliki kaitan yang erat dengan Daud. Dia selalu disebut anak Daud. Ada kaitannya. Walaupun dia melakukan dosa yang begitu fatal, membunuh jenderalnya, mengambil istrinya, nanti usia tua dia jadi sombong sekali. Tapi tetap kita melihat hal yang baik dari diri Daud ya. Bapak Ibu, sebetulnya bagian ini saya persiapkan untuk NRETC ya. Karena waktu kami hamba-hamba Tuhan itu seperti harus presentasi kepada Pak Tong ya. Kamu bawakan apa, kamu bawakan apa, kamu bawakan apa, kamu hari pertama, kamu ngomong apa. Kan NRETC itu temanya rajakanlah Kristus atas seluruh alam semesta. Jadi the kingship of Christ. Waktu bagian saya hari pertama, Pak Tong katakan kamu bawakan apa. Saya lagi tidak ikut by Zoom dan ada di Grab. Saya hanya bilang Pak Tong, saya mau bawakan peralihan. Karena ada hamba Tuhan itu bawakan tidak ada raja and then ada raja. Lalu ya karena saya memang belum persiapan, saya langsung bilang saya mau nyampaikan Daud raja tapi dia banyak kelemahan, lalu nanti menunjukkan raja yang sejati. Saya bicara seperti itu, saya pikir cukup baik ya karena hamba-hamba Tuhan yang lain tuh mengatakan bagus-bagus sebelum ketemu Pak Tong. Selesai saya ngomong gitu langsung disikat saudara. Dia bilang apa? Kamu ya hamba-hamba Tuhan, kalau khotbah itu ya suka sekali melihat kelemahan semua tokoh-tokoh itu. Lalu kamu publish sehingga jemaat cuma tahu semua punya kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh ini. Kamu pikirkan, sekalipun dia lemah, tetap ada sisi baik, bukan karena Daud hebat. Tapi dia disebutkan sebagai a man after God's own heart. Dan Tuhan tidak malu menempelkan dia adalah raja dari keturunan Daud. Pikirkan, maka khotbah ini lahir Bapak Ibu Saudara. Ya, kira-kira bergumul sekali Daud itu begitu lemah. Tapi ada satu yang indah di dalam kelemahan Daud itu yang kita perlu belajar. Hati seorang raja. Semua kita itu ya, catatan Alkitab selalu kepingin jadi raja atas hidup kita. Kita menolak raja yang besar itu, kita membangun diri kita selalu kepingin jadi raja yang kecil. Semua membangun kerajaannya, tahtanya sendiri. Tapi kita belajar dari Daud, waktu secara de facto dan de jure dia adalah raja dan semua memberi penghormatan. Dan sudah ada kota di mana dia bertahta. Yang Daud pikirkan cuma satu, yaitu apa? Tabut Allah itu ada di mana? Tabut perjanjian Allah itu ada di mana? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena selama 20 tahun tidak ada yang sadar bahwa tabut Allah itu tidak ada. Saul pun tidak sadar.
Saul adalah raja pilihan manusia, kalau boleh katakan seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita melihat berkali-kali sepertinya Tuhan pilih Saul, tapi Saul itu mewakili hati setiap kita. Pilih raja itu harus tinggi, harus gagah, harus hebat, ukurannya fisik banget. Karena mereka pecinta raksasa saat itu Bapak Ibu Saudara. Maka Daud berbeda. Waktu dia mendapat di dalam kondisi yang paling puncak, dia pikirkan Tuhan ada di mana? Tabut Allah di mana? Ternyata sudah 20 tahun. Orang Israel itu lupa. Mereka nggak pernah peduli tabut Allah ada di mana. Bapak Ibu tahu ya, tabut Allah itu tidak ada di Israel sudah 20 tahun. Kemana tabut Allah itu? Karena pada masa Imam Eli yang punya 2 orang anak itu Hofni dan Pinehas, saudara, mereka memperlakukan tabut Allah itu manipulatif ya. Mereka pakai tabut Allah ini digotong-gotong kapan mereka perang. Pokoknya kalau ada tabut Allah pasti menang perang. Dan Tuhan izinkan, silahkan kamu gotong tabut itu kemanapun kamu pergi. Tetapi karena kamu berbuat dosa, saya buang kamu. Mereka menjadi kalah. Kalah dengan orang Filistin, dan orang Filistin tahu dong ya, zaman itu tuh kalau perang mereka seperti punya panji-panji ya, punya idol ya. Jadi orang Filistin katakan, oke, kamu perang, kamu takut-takuti kami dengan bawa tabut perjanjian Allahmu. Ternyata kamu kalah dong. Lalu mereka rampas tabut itu, dan orang Filistin pikir, ya kamu tabut apa bedanya dengan kami punya Dagon? Sama lah, mirip-mirip, kagak ada hebatnya lah. Langsung apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membawa tabut Allah yang Israel kalah perang ya. Saat itu Pinehas ya kalah perang, lalu diambil, lalu dibawa ya, direbut oleh Filistin. Saat itu yang mengerti sekali bahwa Tuhan itu marah itu istrinya Pinehas ya. Istrinya imam yang maafkan jahat ini ya. Istrinya Pinehas itu sedang hamil tua, jadi menantunya Imam Eli ya Bapak Ibu Saudara. Langsung dia katakan Ikabod, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan sudah hilang dari Israel. Waktu dia dengar bahwa Israel kalah dan tabut itu digotong, dirampok, dirampas oleh orang Filistin, dia katakan Ikabod, tabut kemuliaan Tuhan itu hilang dari Israel. Dan Bapak Ibu Saudara tahu sama orang-orang Filistin tabutnya dibuat apa? Ya udahlah, dimasukin, dikumpulin sama Dagon. Tahu cerita itu bukan? Rasanya kok bukan ya. Nah, Saudara mencernanya itu dengan luar biasa. Ini di mana ceritanya ya, sedikit-sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Lalu dikumpulin aja sama tuh di antara para dagon-dagon, dimasukin di dalam kuil dagong. 1 Samuel pasal 5 ya. Lucu sekali. Waktu taruh di situ, besok pagi mereka mau lihat ya, tabut itu berbentuk 4 kotak itu apa yang terjadi? Ternyata apa? Saudara-saudara, di Alkitab itu catat ceritanya lucu ya. Ilah-ilah Dagon mereka itu nyungsep. Apa ya nyungsep? What is that mean? Terjungkal gitu. Apa ya? Terpelanting lah ya. Nyungsep di depannya tabut itu. Nyungsep, mereka kaget. Oh jangan-jangan ini cuman getaran atau apa. Ayo boleh bawain lagi, taruh lagi, dan berhadapan-hadapan. Besok lagi mereka lihat apa yang terjadi. Jungkel lagi kan ya. Dagonnya itu jungkel, dan kali ini Tuhan patahin lehernya. Tangannya 2 apa itu ya, patah-patah. Mereka langsung tahu kagak bisa ini. Ini betul-betul ya tabutnya orang Israel ini kira-kira menurut pikiran mereka lebih sakti daripada Dagon-Dagon kita. Ayo bawa keluar, jangan deket-deket Dagon. Malu-maluin, lama-lama Dagon ini dimutilasi sama tabut ini ya. Ini udah potong leher, sudah parah semua. Bawa pergi kemana? Ke kota Asdod. Sudahlah, tabut ini dipindahkan ke kota Asdod, kotanya orang Filistin ya. Apa terjadi? Tuhan kirim tulah di kota Asdod ya. Yang terjadi apa? Borok-borok, mati semua. Tuhan bahkan membunuh 70 orang mati di situ. Wah, bisul-bisul semua. Mereka langsung bilang, nggak bisa ini. Ternyata tabutnya orang Israel itu luar biasa. Kita pikir sudah kalahkan mereka, tetapi karena tabut ini saja orang Filistin itu dimatiin Tuhan dengan borok-borok keluar dari tubuhnya ya. Sesuatu hal yang menakutkan. Akhirnya mereka bawa kemana? Ke satu kota yang paling terpencil ya, kota yang kecil, pinggiran. Kalau kita bilang tuh, ibu tinggal di mana? Di Bekasi. Hah? Bekasi, tempat jin buang anak. Hina kali kau ya kira-kira ya. Jadi kalau dulu itu mungkin orang itu 10 tahun lalu dengar Bekasi, hah di pinggiran mana itu? Pikiran mereka mungkin rawa-rawa ya. Kira-kira begitulah ya, di daerah
Kiryat Yearim itu bagian pinggiran. Kenapa? Jangan dekat-dekat. Tabut ini menuntut orang-orang akan dimatikan. Maka ditaruhlah di situ. Berapa lama? 20 tahun. Raja Saul tidak tertarik dengan tabut itu. Orang Israel tidak tertarik. Tapi Daud katakan, tidak bisa. Sudah tahu ya, a man after his own heart. Raja ini memang banyak kelemahan. Tapi sepanjang perjalanan Daud itu saya belajar. Hatinya itu kalau untuk Tuhan itu totalitasnya abis-abisan. Memang dia nggak bisa ngurusin keluarganya. Memang dia banyak kelemahan-kelemahan yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan Tuhan, abis-abisan luar biasa. Dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Segenap hati Tuhan itu yang paling utama. Itu kelebihannya Daud. Daud waktu jadi raja dia katakan gak bisa. Cari itu semua tabut ada di mana, di kota manapun cari, dan tabut itu harus bawa di sini. Kenapa? Karena Daud itu mengerti, Bapak Ibu Saudara. Tabut perjanjian itu melambangkan, sebenarnya tabut perjanjian itu sederhananya ya, orang Israel tuh mengerti itu apa? Tumpuan kaki, footstool, tempat kaki Tuhan itu berpijak. Tuhanku di surga tinggi, mulia, besar. Lalu bumi ini kecil. Tuhan hadir dengan apa? Pijakan kakinya saja. Kayak dingklik itu kira-kira Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan itu terlalu besar. Kotaku ini gak bisa muat Tuhan. Muatnya apa? Tabut itu menjadi gambaran Tuhan itu kakinya pijak di sini. Kira-kira gitu ya. Maka Daud itu mau katakan apa? Israel, kamu tahu saya raja kamu, tapi kamu juga harus tahu bahwa Tuhan itu raja kita, bukan saya. Kenapa? Saya tidak akan memimpin kamu sebelum tabut itu kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berpijak di sini, bukan Daud. Kita semua menyembah Tuhan kalau ada di sini. Itu perintah Daud. Maka Daud ini mulai dengan motivasi yang baik. Tujuan yang baik, hati yang limpah syukur dengan baik. Langsung dia pikirkan motivasinya harus Tuhan. Nah ini yang tidak ada di dalam diri Saul. Saul itu mewakili seluruh raja-raja dunia. Ya, memang dia mulai dari kerendahan hati. Ya, orang nggak kenal Tuhan itu bisa rendah hati juga Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara cek itu adalah hatinya sama Tuhan itu seberapa militan. Seberapa sungguh-sungguh, itu membedakan kita dari orang-orang tidak kenal Tuhan. Saudara lihat orang-orang tidak percaya Tuhan, bahkan orang-orang ateis pun itu moralnya bisa baik, lebih baik dari orang Kristen. Tapi hati mereka tidak pernah mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh. Sebenarnya kita nggak harus milih sih. Alangkah baiknya waktu kita mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh, hidup moral kita juga sungguh-sungguh, seharusnya. Tapi kita akan melihat di dalam bagian ini Daud langsung pikirkan, motivasi baik, bagus. Tujuannya baik, bagus sekali. Cuma caranya, Daud pikirkan menurut caranya dia sendiri. Langsung dia pikirkan harus 30.000 tentara pilihan. Can you imagine that? Ya, kita tuh kalau KKR regional 10.000 orang aja, kita kayak semut di tengah-tengah itu. Lalu ini 30.000 orang, Daud itu mau menunjukkan satu penghormatan. Ini dahsyat sekali, ayo tabut yang cuman kecil itu harus kayak dikeroyok ya, dikerubungin dengan 30.000 orang. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud taruh itu di atas lembu. Lalu perintahkan Ahio di depan, Uza di samping. Lalu Daud di mana? Dengan seluruh penduduk itu menari-nari, bersuka cita. Oh sayang sekali. Raja ini motivasinya baik, tujuannya baik. Cuman dia lack satu hal. Biasanya Daud itu mau pergi perang, gak pergi perang. Kalah perang, menang perang, dia selalu tanya sama Tuhan. Entah di bagian ini skip begitu saja. Kita nggak lihat Daud itu tanya bagaimana ya caranya Tuhan. Dia putuskan menurut caranya sendiri dan terjadi hal yang sangat ironis. Lembu-lembu itu bawa tabut itu untuk pergi ke Yerusalem. Di tengah jalan bergoyang kira-kira ya. Bergoyang langsung apa yang dilakukan oleh Uza. Uza kerahkan segenap tenaga untuk tolong supaya tabut itu nggak jungkir kira-kira gitu ya. Padahal tabut itu bisa menjungkirkan Dagon. Jadi dia masih pikir perlu ditolong. Dan Tuhan matikan Uza saat itu di hadapan banyak orang. Itu sesuatu yang sepertinya kita pikir, sadis banget Tuhan. Kejam sekali, terlalu strict. Ikut kekristenan itu aturannya banyak sekali. Tuhan itu masa nggak lihat hati Daud? Masa tidak lihat rakyat ini bersuka cita?
Masa segitu kejamnya sama Uza? Saya selalu ya di dalam bagian Uza ini selalu orang nanya, kok bisa ya Tuhan kayak gitu? Padahal hati Uza itu supaya tabut itu nggak jungkel kena di tanah. Tapi saudara tahu ya, ada satu tafsir yang katakan Uza itu pikir tangannya lebih berharga menopang tabut itu. Tangannya bisa menolong bahkan lebih daripada tabut itu jatuh ke bawah. Ya. Dia kerahkan segenap tenaga. Tapi saudara, beberapa tafsiran itu katakan demikian. Kenapa Uza itu dibunuh, dimatikan Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini tuh tidak sembarangan. Daud itu sedang memakai cara orang Filistin untuk angkut tabut. Tabut itu nggak boleh diangkut dengan apa? Lembu. Nggak gitu Daud aturannya. Yang harus ngangkut itu pertama kali haruslah orang Lewi. Yang harus pikul tabut itu 4 sudut seperti itu haruslah imam. Dan tidak boleh tangan mereka kena. Mereka harus pakai galah dari emas itu dengan cincin di 4 sudutnya. Lalu masukkan di situ. Lalu semua baru panggul. Dan tidak boleh dimasukkan. Tidak boleh ditaruh di lembu ya. Itu ada aturannya semua. Kalau saudara baca di Ulangan, baca di 1 Samuel sebelum ini. Tetapi Daud mungkin maksudnya baik, tujuannya juga baik, motivasinya baik. Oke, dia pakai cara manusia dan cara ini mirip kayak orang Filistin bukan? Ditaruh di atas lembu. Jadi mirip kayak orang-orang gak kenal Tuhan. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang-orang waktu lihat ini tuh responnya itu bisa terbalik 2 ekstrim ya. Pertama, Tuhan itu kejam. Masa gitu aja direpotin sih? Ada yang penting itu. Tabut itu kembali ke Yerusalem. Selesailah Tuhan. Segitu aja. Emang motivasi gak cukup Tuhan? Tujuan baik gak cukup juga Tuhan? Emang gak cukup saudara? Gak bisa cukup. Motivasi baik, finalnya tujuannya baik, Tuhan masih tuntut. Caranya kamu melayani saya itu menurut cara saya atau menurut kamu sendiri? Motivasi, cara, dan tujuan harus baik, harus benar seperti pikiran Tuhan. Kalau enggak, saudara lihat ini langsung mikirnya gini, Tuhan ini kejam, Tuhan ini banyak aturan. Atau ekstrim satunya setelah saya jelaskan, oh aturannya A, B, C, yang angkut nggak boleh sembarangan, yang panggul nggak boleh sembarangan, baru kita bilang, oh oke, baru tahu ternyata Daud tidak mengikuti aturan. Oke lah kalau gitu layaklah mereka dimatiin Tuhan, kayak gitu kan? Jadinya, jadi layaklah mereka dimatiin Tuhan. Terus kita mikir lagi, lah kalau memang sudah salah aturannya, kenapa yang dimatiin Tuhan cuman Uza? Harusnya dari awal dong. Daud juga kalau bisa dimatiin dan orang-orang yang nari-nari itu sekalian dimatiin. Karena pertama kali angkat itu udah salah. Kenapa yang ini dimatiin? Saudara, kita akan melihat ya konsep Allah itu yang perlu Daud pelajari dan orang Israel pelajari adalah apa? Hal yang diulang-ulang dari mimbar ini yaitu apa? Kasih karunia Allah. Anugerah Allah itu melampaui semua usaha manusia dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita bilang aduh Tuhan itu kejam ya. Tuhan itu kejam ya. Kenapa sih Tuhan matikan Uza? Atau kalau kita lihat, oh iya ya, ternyata aturannya kayak gini. Ya oke lah, kalau gitu layaklah dia dimatikan. Maka kita menjadi orang-orang itu Bapak Ibu Saudara yang hidup dengan Tuhan itu terbanting jadi 2 ya. Saudara, waktu hidup kita susah, kita tanya Tuhan kenapa ya? Kenapa saya susah? Kenapa saya gagal? Padahal saya sudah sungguh-sungguh loh cinta Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kok gak berhasil ya Tuhan? Mau cari kerjaan aja doanya kenapa harus tahunan, lama banget Tuhan. Waktu kita susah, kita pikir kenapa Tuhan, apa yang salah dari saya? Tapi waktu kita berhasil, kita juga akan ekstrim satunya. Kita bisa sangat bangga diri. Saya sudah melakukan semua aturan-aturan ini loh. Semua sudah beres. Kita menjadi orang yang bangga, bahkan kita bisa underestimate orang lain. Kita bisa gak sabar ngeliatin orang, aduh harus ikut aturan ini, baru selesai. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita kalau gak pergi ke tabel yang sebelah 1, ya oke Bu Mercy, ternyata mereka layak dihukum karena mereka gak ikutin aturan ini ya. Mereka harus dimatikan ya. Atau kita akan jatuh ke satunya lagi loh. Saya sudah lakukan semua ini kok saya tetap susah ya. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar arti kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Bukan masalah itu. Memang mereka tidak melakukan aturan-aturan itu betul Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan juga mau mengajarkan Daud, please ya. Kamu perlakukan saya seperti bangsa-bangsa kafir memperlakukan ilah-ilahnya. Digotong di lembu, itu satu prinsip, Tuhan gak mau. Prinsip pertama Tuhan mau menunjukkan Tuhan tidak boleh dipersamakan sama seperti ilah-ilah di samping kanan kiri mereka. Tuhan menjaga supaya mereka tidak jatuh di dalam penyembahan berhala. Parah ini, mereka akan jatuh di dalam penyembahan berhala. Oh ternyata sama ya, Tuhan mau mendidik mereka bahwa apa? Saudara kalau kita lihat ya, satu orang itu dimatikan Tuhan, kita langsung mikirnya itu prinsip pertama ya, Tuhan jahat. Tuhan jahat. Ya. Mati loh Tuhan, padahal untuk membela pekerjaan Tuhan, tanda kutip. Kita selalu refleksnya gitu, kita lupa loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat hal-hal yang strict dari Tuhan, cobalah tenang sejenak. Kita berani gak mikir, Tuhan jahat. Sebetulnya Tuhan mau kasih tahu apa? Kamu bilang saya jahat. Kalau saya jahat, bukan cuma satu yang mati. Kalau saya jahat, semua saya matikan, termasuk Daud. Justru saya cuma matikan satu karena kamu harus belajar satu hal. Kasih karunia. Kamu itu di hadapan saya, even rajamu itu begitu hebat, begitu cinta Tuhan kayak Daud. Kamu semua mau merajakan saya, kamu datang kepada saya, kamu bawa apa? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Kita di hadapan Tuhan, berhadapan dengan tahta Tuhan. Kita tuh gak bisa bawa apa-apa. Mau kebaikan apa? Saudara, saat itu orang Israel langsung tunduk dan tahu, oh Uza saja dimatikan. Bapak Ibu ngerti ya, kalau kita itu pikirnya gini, loh kok Uza dimatikan? Jahat sekali Tuhan. Tuhan akan jawab apa? Kamu pikir saya jahat? Misalnya sederhananya. Kalau saya jahat, semua mati. Justru yang dimatikan cuma satu, karena saya itu kasih karunia sama kamu. Tapi manusia tuh gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus gak tolong kita selalu curiga terus sama Tuhan. Ada kesakitan sedikit, Tuhan itu kejam. Tuhan bilang kalau saya kejam, satu keluargamu, satu sukumu, saya matikan semua. Tapi justru kita belajar, oh kasih karunia Tuhan besar. Daud perlu belajar ini. Kenapa? Daud awalnya Alkitab bilang Daud marah. Ya kan? Daud marah. Tapi kemudian saudara akan melihat respon Daud ayat 8 itu dia marah sama Tuhan. Tuhan kenapa kau matikan Uza? Daud mungkin pikir lu ini lo nolongin Tuhan. Ingat ya, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan mau bilang kamu nolongin saya. Kamu bawa apa sama saya? Raja di atas segala raja. Saya bawa kebaikan saya Tuhan. Saya bawa agama saya. Dari kecil loh. Opung-opung saya itu melayani Tuhan. Jangan ragukan saya Tuhan. Tuhan bilang oh itu yang kamu bawa di hadapanku. Kamu bawa itu semua. Tuhan katakan enggak ada itu semua di hadapan saya. Saya bakar itu semua. Kamu datang di hadapanku. Daud akhirnya ngerti dengan cara apa? Menyembelih seekor lembu. Setiap jalan 6 langkah, tangkap Bapak Ibu Saudara, seekor binatang dimatikan. Baru Tuhan bilang, baru kamu bisa datang pada saya. Harus ada yang dibunuh, dikorbankan. Baru kamu bisa dekat pada saya. Jangan kamu kira dan nanti ribuan tahun kemudian bukan lembu yang dipotong dimatikan supaya kita datang mendekat kepada tahta Tuhan. Tapi tubuh anak domba Allah itu sendiri yang dimatikan, disembelih supaya kamu dan saya itu tirai bait Allah itu dikoyak ya, jadi 2 dari atas ke bawah. Baru kamu boleh menghadap tahta hadirat Tuhan. Baru kamu boleh dekat ke bait Allah. Maka di dalam bagian ini saudara kita akan melihat bahwa Tuhan itu dari satu sisi itu kasih karunia. Daud awalnya marah, tapi ayat 9 coba saudara perhatikan, kita baca sama-sama. Selama khotbah jangan Alkitab ditutup ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 8, marah. Ya, saudara masih diizinkan marah, tapi bukan dengan kepahitan. Marah nggak habis ngerti Tuhan, ini loh mau tolong Tuhan, mau pegang itu Tuhan, kok masih dimatikan? Daud marah, lalu kemudian takut. Saudara, kalau saudara cuman bisa marah, kita terhilang dari pekerjaan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu kalau melayani tersinggung, marah, kabur. Aduh sedih sekali Bapak Ibu Saudara.
Saya kemarin ke Solo Bapak Ibu Saudara. Ya, tempat itu yang menjemput saya itu adalah seorang yang melayani dengan saya, dengan Pak Tommy itu belasan tahun dari dia pemuda. Kami di Surabaya 17 tahun, saya kenal melayani dengan dia tuh hampir 13 tahun ya. Kami terpisah, dia ada di Solo. Dia jemput saya pertama kali, dia bilang kalimat begini. Aku tanya, kamu di GRI Solo? Iya Ci, selama ini dia tidak mau ke GRI Reform ya, dia pindah ke tempat lain. Saya tanya pada dia, karena kami deket sekali, saya tanya, kenapa? Terus dia bilang gini, pada waktu GRI Solo itu diresmikan Ci, aku hadir di situ. Dan tempat yang mungil itu bagus sekali katanya. Dan Tuhan ingatkan saya, kamu ada di mana waktu gedung ini dibangun? Saya berkali-kali beri kamu kesempatan melayani. Termasuk saya dan Pak Tommy, terus aja dia. Dan saya beritahu pada kamu, saya tidak pernah butuh kamu. Dia cerita apa? Hampir 10 tahun ya tepatnya, hampir 9 tahun saya tinggalkan Reform. Waktu saya kembali ya, dia tinggalkan tuh ada satu kepahitan lah. Waktu saya kembali, tempat itu sudah bagus sekali. Dan Tuhan bilang, saya tidak butuh kamu. Dia bilang apa? Saya hadir di situ seperti seorang tikus kecil di ujung, malu sekali. Dia bilang gitu. Kenapa? Saudara, kalau marah sama Tuhan, mintalah beri aku itu takut akan Tuhan. Kalau enggak, kamu betul-betul dibuang Tuhan. Dia peluk saya itu, sorry ya saudara, karena saya kenal baik dia, Pak Tommy dengan saya itu sayang sekali sama dia, berkali-kali melibatkan dalam pelayanan, dia selalu tolak. Dia bilang apa? Dan Tuhan tunjukkan pada saya, dia itu betul-betul raja. Saya marah, tapi saya nggak kembali sama Tuhan. Akhirnya keliling satu gereja terus. Penuh dengan kepahitan, kecurigaan, nggak bertumbuh imannya. Pada waktu dia datang, tempat itu sudah bagus. Dan Tuhan bilang, saya nggak pernah butuh kamu. Dia bilang apa pada saya? Saya cuman butuh sebetulnya saat itu takut akan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara cuman marah, saudara tidak punya takut akan Tuhan. Saudara tidak akan melihat kasih karunia Tuhan. Dia marah, dia tinggalkan, dan Tuhan katakan waktu tempat itu jatuh, saya seperti tikus kecil di ujung. Melihat tempat itu bagus, Tuhan pakai orang-orang, dia bilang dari karismatik, dari yang mana-mana, yang mungkin gak ngerti reform untuk membangun tempat itu. Saudara belajar, Daud itu marah, kok kamu bunuh Uza? Tapi dia juga masuk ke dalam takut. Banyak anak-anak muda termasuk di gereja ini gak punya takut akan Tuhan. Kamu kalau sudah kecewa sama papa mama, sama gereja, cuman bisa ngomel, kenapa begini, kenapa begitu, marah-marah, abis marah berdoa, kasih aku takut akan Tuhan, supaya aku tidak bablas, beri aku the fear of the Lord, supaya jangan aku sampai menyumpahi Tuhan. Kamu sudah kecewa, marah, lalu kamu tinggalkan Tuhan. Kamu akan melihat Daud itu marah, takut, dan dia langsung tidak berdaya. Kalimatnya apa? Bagaimana mungkin ya tabut ini bisa sampai kepadaku. Daud sadar apa? Tuhan ingatkan, hei Daud, bukan karena kamu tabut ini balik lagi. Memang Tuhan pakai Daud. Tapi Daud belajar, bagaimana mungkin? Saudara lihat dia sudah lebih rendah hati bukan? Tadi marah kan? Bagaimana mungkin Tuhan ini bisa kembali padaku? Kamu layak marah tidak Daud? Ya. Kalau kamu marah, sebetulnya kamu pun sudah saya matikan, bukan cuman Uza. Ya, bukan cuman Uza. Semua orang Israel dimatikan karena aturanku tidak kamu jalankan. Baru Daud itu mengerti arti kasih karunia. Orang yang jemput saya itu dia katakan, kalau boleh ya, saya menikah tidak menikah itu tidak bagian masalah. Tuhan izinkan saya melayani di gerakan ini sampai kapanpun. Ada kecewa itu pasti. Wah, saya langsung dengar dia ngomong gitu. Wah, saya bilang, hampir 9 tahun aku gak bertemu kamu, cukup dewasa kamu sekarang. Iya Ci, dia bilang, tambah umur tambah dewasa. Harus dibikin Tuhan tuh kapok dulu kira-kira ya, baru dia melihat arti kasih karunia. Daud bisa marah gak? Tidak. Dia lihat kasih karunia dan dia belajar apa? Daud itu dengan mata kepala sendiri melihat bahwa gara-gara tabut itu orang gak kenal Tuhan itu dibunuh sama Tuhan. Saudara tahu ya, waktu tabut itu dibawa ke Asdod, itu Tuhan matikan, ke Kiryat Ari, ke
apa itu tadi istilahnya saya lupa ya. Kiryat Yearim itu Tuhan matikan 70 orang, saudara. Maka Daud itu belajar, Tuhan, di hadapanmu yang orang kafir mati dibunuh Tuhan. Tapi kemudian kamu berani sombong enggak di hadapan Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya bahkan memanggul, saya menolong tabut itu tidak jatuh. Tuhan bilang apa? Yang orang kafir loh saya matikan, tapi yang anak-anak Tuhan juga saya bunuh. Jangan sombong kamu, ya. Yang nggak kenal Tuhan saya matikan. Kamu juga di hadapanku. Kalau kamu miring-miring saya matikan kamu. Kenapa? Mau nggak kenal Tuhan, mau anak-anak kenal Tuhan, semuanya butuh kasih karunia sama. Kalau saudara pernah dengarkan khotbah pendeta Billy, dia katakan apa? Orang Kristen ingat ya, yang justru dicelaka-celakain Tuhan. Hai celakalah, itu hampir minim. Celakalah engkau Mesir, jarang. Celakalah engkau Filistin, kagak ada. Yang sering kali dicelaka-celakain Tuhan itu siapa? Israel. Celaka kamu, terkutuklah, celaka, bolak-balik itu siapa? Sering kali Tuhan itu justru lebih tajam, lebih keras kepada orang-orang yang di dalam, yang melayani Tuhan. Standar Tuhan itu tinggi sekali dan dua-duanya membutuhkan anugerah Tuhan. Di situ Daud berubah sekali. Daud yang tadinya marah kemudian dirubahkan Tuhan. Dan Daud mulai pikirkan, oke, tabut ini sudah membunuh satu orang yang mencintai Tuhan seperti Uza. Sekarang apa yang dilakukan? Lalu titip di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Kemungkinan orang Filistin ya, karena Gad, kata Gad itu. Berapa katakan gak jelas orang apa. Tapi kemungkinan orang Filistin taklukan dari orang Israel. Ya sudahlah, titip di sanalah. Kita cek. Kalau ini ditaruh di tempat orang Filistin, apa yang terjadi? Alkitab bilang apa? 3 bulan di rumahnya Obed Edom. Dan apa yang terjadi? Borok-borok, bisul-bisul. Kayak dulu 20 tahun lalu. Kagak. Yang ada apa? Tempat itu diberkati Tuhan. Mereka bilang, Daud, tempat itu Obed Edom itu diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Kenapa? Atas dasar apa? Emangnya Obed Edom sudah buat apa? Enggak ada. Obed Edom tidak disebutkan. Obed Edom itu merawat tabut itu baik-baik. Obed Edom menjaga. Enggak ada Bapak Ibu. Doing nothing. Itu Injil. Di hadapan Injil itu kamu dan saya itu doing nothing Bapak Ibu Saudara. Hanya kasih karunia. Kok bisa tempat itu diberkati Tuhan? Jawabannya cuma satu. Karena Obed Edom kagak punya apa-apa. Orang yang datang sama Tuhan selalu bilang, aku nih Tuhan gak punya apa-apa. Bukan mentalitas self pity ya. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Ini gak bisa, bukan itu maksud saya. Tapi satu self pity yang bukan self pity tapi terbuka. Loh, gak ada catatan Tuhan aku buat apa-apa. Gak perlu dicatat karena kamu gak buat apa-apa. Yang dicatat adalah apa? Aku berkati tempat itu berlimpah-limpah. Obed Edom, tempat itu saya berkati. Daud mikir, karena apa diberkati? Gak karena apa-apa Daud. Ya karena kasih karunia tuh Tuhan. Tempat itu diberkati. Maka indah sekali. Daud katakan, oke, berarti murka Tuhan sudah selesai. Mari kita jemput. Dan Daud kembali dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Daud kembali. Dan saudara Daud itu hatinya baru mengerti bahwa mengikut Tuhan itu, ibadah di hadapan Tuhan itu adalah penebusan Bapak Ibu Saudara. Daud mengerti sekali. Jalan 6 langkah, potong 1 binatang. Daud mengerti menghadap hadirat Tuhan itu harus ada darah tercurah. Harus ada orang yang dihukum, baru kamu bisa berdamai. Gak bisa Daud. Di hadapan Tuhan itu harus ada darah yang tercurah. Karena kamu gak layak datang di hadapanku. 6 langkah potong, kita gak tahu ya. Berapa lembu, ratus lembu, mungkin 1000 lembu yang sudah dikorbankan. Dan itu so scary. Semua orang Israel lihat, jalan 6 langkah, 1 binatang dipotong, dicurahkan. Semua dengan sikap hormat. Oh Tuhan, kami beda dari semua Allah yang lain. Tuhan menuntut penghormatan tertinggi, yang terbaik. Dan Daud itu Bapak Ibu Saudara datang dengan rasa takut, dengan rasa hormat, tapi juga dengan sukacita.
Saudara, kalau kamu itu ya datang sama Tuhan, saya datang dengan Tuhan cuma dengan takut, tidak ada sukacita. Duh, kita persis kayak agama-agama lain. Takut gak diberkati, takut sial, ayo ke gereja, takut gak masuk surga, takut. Takut itu penting, tapi bukan ketakutan. Daud tahu itu, langsung dia menari. Dia sukacita, bukan cuma dia yang menari. Di hadapan Tuhan itu dia lihat darah terus. Jadi sepanjang jalan itu pergi ke Yerusalem itu pasti semua tapak itu penuh darah ya Bapak Ibu Saudara. Semua berdarah-darah sampai ke Yerusalem. Dia lihat itu sesuatu pengamatan yang luar biasa. Tapi kemudian tidak menghambat sukacitanya. Oh, dia menari bersama dengan semua orang itu, dia dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Itu Daud, dan saudara tahu tidak? Pada waktu dia bersukacita, Alkitab mencatat istrinya itu yang namanya Mikal, anaknya dari Saul, lihat dari atas rumah. Saudara, salah ya, kadang orang-orang pikir gini ya, Daud itu loh beribadah di hadapan Tuhan dengan ekspresif, tidak ada aturan. Daud itu bahkan telanjang. Di mana ada catatan Daud itu telanjang Bapak Ibu Saudara? Kagak ada. Yang bilang Daud itu telanjang itu hoax. Itu tuduhan istrinya. Bener kan? Mikal yang bilang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam catatan itu baik-baik. Dan komparasi dengan catatan 2 Tawarikh. Daud itu memakai jubah lenan yang tipis, yang terbaik. Tidak menghambat dia. Kemungkinan yang dia lepaskan tuh jubah raja dia. Kemungkinan yang dia lepaskan semua jubah yang menghalangi. Dia pakai jubah yang tipis. Dan itu bukan dalam suasana kebaktian Bapak Ibu Saudara. Itu dalam suasana membawa tabut itu kembali. Celebration. Raja itu kembali ke Yerusalem. Maka dia pakai demikian. Yang selalu bilang telanjang itu siapa? Istrinya. Hina, berikan tuduhan dengan, aduh raja gak tahu diri. Ya telanjang nari-nari di hadapan budak-budak perempuan. Saudara lihat ya, Daud itu tenang. Di hadapan Tuhan Allah yang memilih aku jadi raja. Karena menolak ayahmu jadi raja. Wah, itu shock terapi itu. Tapi Daud bukan bermaksud menyindir. Daud itu mengembalikan Tuhan yang pilih saya. Bukan kamu. Dan Tuhan sudah buang papamu. Maka jikalau kamu pikir itu hina, Daud bilang apa? Aku akan lebih lagi melakukan yang lebih hina daripada ini. Kalau kamu bilang itu hina, gak masalah. Saya akan melakukan lebih daripada ini. Berkumpul dengan budak-budak. Jikalau itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang ya Bapak Ibu Saudara, kalau hatinya itu sudah dipuaskan oleh Tuhan, sama sesama itu beres Bapak Ibu Saudara. Ini satu prinsip Bapak Ibu. Perhatikan. Kalau hatinya itu sudah dipuaskan Tuhan. Kalau dia itu udah sudah kelar sama dirinya. Udah selesai ya. Udah gak terlalu penting. Karena pujian manusia, penghinaan orang, fitnah dari orang. Itu gak poin. Saudara tahu ya, di dalam pekerjaan Tuhan, perhatikan ya. Yang paling bikin biang kerok orang sulit melayani Tuhan sungguh-sungguh itu siapa? Bukan musuh, bukan tetangga, bukan orang yang benci kita, bukan. Gak ngefek Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang yang paling dekat dengan kita. Yang suami melayani, lihat-lihat aja. Kalau gak anak, mertua, istrimu. Kalau yang gak usah lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bermaksud apa-apa juga gitu ya. Kalau gak istri yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti ada pesan sponsor dari kalau gak mertuanya lah, iparnya lah. Gereja terus tidur sekalian di gereja gitu kira-kira ya. Karena anak remaja saya bilang, aku sudah dibilangin sama Opung suruh tidur di gereja saja. Karena tiap kali ke gereja, sudah kau bawa bajumu lah kau, tidur saja kau di gereja. Ya mungkin main-main ya. Tapi saudara akan melihat, ini bukan yang dialami Daud saja, Ayub juga kayak gitu. Sudahlah, kutukilah Allahmu lah dan matilah engkau. Orang yang paling dekat sama kita saudara, entah itu anak kita, keluarga kita, ya suami kita, istri kita. Pendeta Aiter di tempat ini, Pak Tommy pernah ingatkan juga ya, kamu yang suami lihat istrimu melayani Tuhan, kok bisa kamu sebegitu cemburunya, kok bisa kamu sebegitu marahnya lalu larang istrimu. Kamu yang istri lihat suamimu begitu cinta Tuhan,
persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan berani janji iman untuk Tuhan. Kok bisa kamu tuh tawar hati? Kok bisa kamu marahin suamimu? Di mana hatimu itu? Siapa yang jadi raja dalam keluargamu? Kita yang orang tua, lihat anak kita pergi melayani Tuhan. Belajar, gereja terus. Ya memang ada anak-anak itu melarikan diri nggak belajar, pelariannya pergi gereja supaya kelihatan rohani, aslinya rohana. Ya, nilai jelek kan untuk Tuhan, Mama. Ya, itu satu pemblokiran pelarian diri seperti demikian. Itu juga nggak benar. Tapi kalau kamu tuh orang tua tahu satu hal, kalau hati anakmu itu lurus, nggak bengkok-bengkok untuk Tuhan, sudahlah, jangan takut anakmu nggak sayang dengan engkau. Kalau anakmu cinta Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti sayang kamu dan saya. Jangan takut, dia pasti pelihara kamu dan saya. Tapi kalau anakmu kamu paksa untuk mencintai kamu, menjaga kamu, satu kali kelak dia mungkin bisa meninggalkan Tuhan dan menunggu kapan kamu pergi untuk pembagian warisan. Sesederhana itu. Tapi kalau kamu persembahkan anakmu sungguh-sungguh untuk Tuhan, totalitas, jangan takut, jangan merasa terbuang. Dia pasti hatinya dijaga Tuhan untuk tahu bagaimana memelihara orang tua, menjaga orang tua, ya, dengan kasih kepada orang tua. Itu prinsip Bapak Ibu Saudara. Dan Daud dihina oleh istrinya. Permalukan diri, telanjang lu sama budak-budak perempuan. Tapi saudara akan melihat ya, tantangan paling besar itu di dalam keluarga. Dalam keluarga susah. Tapi Daud kemudian sudah beres, enggak. Lalu Alkitab cuman kasih bonus ya. Bonusnya apa? Mikal tidak bisa punya anak dari Daud. Ibu-ibu, ini bonus buat kamu dan saya. Jagai mulutmu dan mulutku baik-baik. Ya, jangan meneror suamimu dengan kata-kata, please. Ya. Kenapa? Ilfil dia sama kita. Abis kita kagak ditoel, sesederhananya gitu. Ilfil dia lihat kita. Ya. Kamu kira dengan terus pressure suamimu, kemudian dia akan dengar kita? Enggak, makin banyak kamu bicara, makin menjauh dia daripada kita. Simpelnya dengan apa? Mikal gak bisa punya anak daripada Daud. Kenapa? Sama istri-istri yang lain bolak-balik hamil lagi, laki, perempuan. Anaknya Daud itu banyak. Belum dicatat yang perempuan-perempuan, saudara. Saudara akan melihat ini prinsip dalam keluarga, dalam rumah Tuhan. Dan Daud itu beres di hadapan Tuhan. Dia menari, dia tidak malu. Kenapa? Satu prinsip dari hati Daud yang indah. Daud itu memang terbiasa dihina. Dia udah kelar sama hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tahu tidak bagaimana waktu dia dipilih jadi raja, anak 8 sama bapaknya, bapak tua Isai, stoknya dikeluarin cuma 7. Iya kan? Daud biasa ditolak sama siapa? Papanya. Aduh, ya, pemilihan raja, punya anak 8 laki-laki yang dikeluarkan 7. Daud ditolak papanya. Tahu tidak, Daud itu juga ditolak sama Samuel, keliru saya ya. Samuel, kenapa? Wah, Samuel itu sebetulnya jatuh cintanya itu bukan sama Daud, tapi sama Saul. Tuhan sudah bilang, aku tolak Saul. Berapa lama? Lama sekali Saul itu harus Samuel harus menangisi Saul sampai Tuhan yang bilang, berhenti kamu nangis ya. Karena saya sudah tolak dia. Cari raja lain menggantikan. Cari ke Bethlehem, ke tempat Isai menggantikan siapa Daud. Baru kaget. Apa ini? Samuel. Tuhan sudah tolak. Dia nangis, kalau bisa jangan dibuang Saul, raja kecintaanku. Dan Samuel waktu lihat Daud, dia juga bingung karena dia jatuh cintanya sama siapa? Eliab. Abangnya tuh nomor 1. Salah satu jenderal-jenderalnya Saul. Waktu lihat Eliab, kita nggak ngerti ya kalau Pak Tong tuh bilang, lalu pamer, dia langsung berdiri ambil tabung itu untuk mengurapi siapa? Mengurapi Eliab. Tuhan itu kalau nggak bilang stop, hamba Tuhan pun matanya hedon banget, gitu ya, matre banget, yang kobo yang hebat, wah. Itu kalau Tuhan gak stop, Eliab yang jadi raja. Puji Tuhan, Tuhan stop ya. Lalu sejak itu Abinadab maju, kagak berani dia karena tadi sudah dimarahin Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu ya kelas nabi milih raja, persis seperti orang dunia pilih raja. Knock out langsung Samuel. Ya Tuhan,
Kamu lihat mukanya, aku lihat hatinya. Kamu suka lihat perawakannya, aku lihat hatinya. Berhenti kamu. Langsung dia berhenti. Lalu semua 2, 3, 4, 5, 6, 7 kagak berani dia. Terus dia bilang, ada stok lainnya enggak? Soalnya Tuhan cuman bilang lewat anakmu. Baru papanya inget. Oh iya ya, ada anak satu ya. Ketinggalan ya. Tapi masih kecil. Dan dia jawab apa? Cuman bisanya itu jaga domba. Kayak gitu kan perkenalan Daud. Langsung Samuel bilang, panggil. Ya udah datang, lalu pipinya kemerah-merahan. Ada apa? Stres lah Samuel. Cile. Ini bocah centil kayak gini, pipi kemerah-merahan, kagak perlu blush on. Kayak anak-anak sekarang itu, ini kayaknya gak cocok jadi raja. Cocoknya jadi anggota BTS, maybe ya. Aduh, so cute. Mungil-mungil gitu, Eliab tinggi besar. Lalu Tuhan bilang, urapilah dia menggantikan Saul jadi raja. Diurapi. Lalu apa? Dihina bapaknya, dihina nabi, dihina siapa? Kakak-kakaknya. Waktu perang melawan Goliat, kakaknya sembunyi semua, Daud bingung. Ini raksasa ini gendeng kali ya. Maaf ya, gendeng itu maksudnya begini, gila ya. 40 hari teriak-teriak, marah-marah. Kamu kenapa? Terus dia cari, bang, ayo perang. Loh kok sembunyi? Ayo, itu lo menghina Tuhan Allah Israel. Abang-abangnya bilang, sudah. Anak kecil, pulang aja kau, kembali ke domba-dombamu yang cuman 2-3 ekor. Lu tahu apa? Ajarin aku strategi perang. Balik ngurusin dombamu itu loh. Aku pulang. Kakaknya hina dia, dan terakhir istrinya yang hina dia. Oh enggak sih, bukan cuman istrinya yang hina dia. 11 suku yang lain hina dia. Kamu enggak layak jadi raja. Terlalu kecil. Ya, terlalu melo. Kami punya Saul. Daud sepanjang hidup terus dihina Tuhan. Dihina oleh banyak orang. Apakah itu membuat dia menjadi orang yang baper, kemudian harus membela diri? Tidak. Orang-orang yang sudah dipuaskan oleh Tuhan, siapapun tolak dia, tidak ada masalah bagi dia. Dan Daud, dia tetap mengatakan menari-nari bersama-sama dengan para budak. Karena raja yang sejati, yang lebih agung, lebih besar daripada Daud, datang ke tengah-tengah dunia, bukan menari-nari bersama-sama dengan para budak, tetapi mengambil tubuh sama seperti seorang budak, dan mati dengan cara lebih hina daripada seorang budak, karena matinya di antara penjahat. Dan dia bangkit memberikan kemenangan. Daud nggak mengerti. Daud cuman tanggalkan jubah Raja Daud. Tetapi anak Allah tinggalkan jubah kemuliaan di surga. Untuk diperlakukan seperti penjahat yang hina. Seperti badut. Untuk mengatakan apa? Mengembalikan apa yang Daud tidak bisa kerjakan. Daud cuman menari-nari, dihina sama istrinya. Tetapi keturunan Daud raja yang sejati itu dihina oleh banyak orang, ditinggalkan oleh murid-muridnya, menjadi mati dengan cara yang paling hina, bahkan tidak ada tempat untuk menguburkan mayatnya. Semua digenapkan di dalam diri Kristus. Daud kerjakan, tidak ada apa-apanya. Tapi paling tidak kita melihat hati raja ini luar biasa. Kamu dan saya bukan orang yang sempurna. Kadang kita relasi horizontal itu bisa sangat menjengkelkan satu dengan yang lain. Kata-kata kita, keputusan kita itu bisa mengganggu antara saudara seiman. Tapi saudara lihat, apakah hatimu itu totalitas untuk Tuhan dan rela? Kita bisa marah, bisa protes, tapi punyalah takut akan Tuhan. Jangan merusak pekerjaan Tuhan. Dan berkatalah, siapakah aku sehingga tabut ini boleh kembali ke Yerusalem? Apa yang sudah aku lakukan? Tuhan katakan, kamu gak lakukan apa-apa. Yang kamu lakukan bikin banyak orang mati. Malah yang aku lakukan yang membawa kepada kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya dalam keluarga kita itu Kristus yang ditinggikan. Kristus dirajakan. Jadilah seorang suami yang menikmati, mewakili tahta Tuhan dalam keluargamu. Anak-anakmu tidak tentu setuju pada dirimu, tapi mereka menghormati. Papa ini mewakili raja yang lebih besar daripada dia, yaitu Tuhanku.
Anak-anakmu melihat mamanya itu merajakan Kristus. Karena raja itu berkuasa untuk mengambil segala sesuatu dari diri kita. Itu kingship. Ambil semua. Dan anakmu melihat mamaku itu merajakan Kristus. Apa saja yang Kristus minta, dia lepaskan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Dengan hormat, bolehkah saya mohon kesediaan hamba Tuhan, Bapak Vikaris Budiman Chang, menutup kita dalam doa, mendoakan setiap jemaat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan seorang hamba Tuhan akan mendoakan bagi kita. Kita berdoa. Bapa yang surga, bersyukur Tuhan hari ini firman-Mu yang diberikan kepada setiap pribadi kami. Kami menyadari ya Tuhan dari firman-Mu bahwa kami bisa saja salah mengerti terhadap pokok-pokok kita, bahkan juga rekan-rekan kerja kami, pelayan kami di tempat ini yang Tuhan. Sehingga dengan informasi yang salah tangkap, kami bisa membuang mereka dan kami bisa membayangkan jika orang-orang yang menolak Daud dan Tuhan tidak bekerja, maka Daud tidak akan begitu pengaruh ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan bawalah setiap kami yang Tuhan untuk memahami firman-Mu, untuk memahami isi hati-Mu ya Tuhan, untuk mengerti rekan-rekan yang Kau kirim bagi kami untuk kerja bersama, pelayan bersama untuk memajukan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahkan lebih luas lagi ya Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang lebih banyak. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau membuat kami setiap pribadi kami meluaskan hati kami ya Tuhan untuk melihat kerajaan-Mu yang harus diperlebar di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu Mercy, dan Engkau terus berikan berkat kepadanya ya Tuhan, sehingga firman yang begitu berlimpah boleh diberikan terus kepada setiap pribadi kami, sehingga kami di sini Tuhan boleh bersama-sama tercipta pikiran, perasaan, jiwa yang sama yang telah terdapat di dalam Kristus. Terima kasih juga untuk anak-Mu yang telah mati bagi kami. Biar salib itu terus boleh memimpin kami. Biar kami kuat Tuhan bila menghadapi setiap badai. Kami juga sadar Tuhan, iblis tidak akan lepas tangan dan berdiam diri ketika kami sehati, kami sepikir, kami sejiwa untuk terus melihat jejak-jejak-Mu yang ada di depan kami ya Tuhan. Tetapi kami melalui firman-Mu ya Tuhan, kami sepakat terus boleh bersama-sama dengan Engkau, boleh berjalan, dan Engkau jangan lepaskanlah tangan kami. Terima kasih Tuhan sekali untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.